Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ya. Oke, tema di dasar deck membangun fondasi stabilitas. Mungkin kamu lagi, sebagian dari kamu tuh lagi fokus sama abundant kamu, stabilitas kamu, keberlimpahan kamu. Lalu juga aku melihat ada orang yang signifikan ya untuk terutama untuk konteks hubungan romantis. Oke, moving forward. Temanya adalah komunikasi. Komunikasi akan signifikan di bulan Agustus ini buat kamu. Keberuntungan, loyalitas, support, garden. Oke, mari kita bahas. Di sini kartu ini tuh berbicara tentang keberuntungan ya, sesuatu hal yang tidak kamu duga tapi itu menyenangkan. Bisa jadi tiba-tiba ada orang yang ngasih kamu sesuatu, tiba-tiba kamu dapat, misalnya kamu mau beli sesuatu udah lama gitu, terus kamu dapat barang itu dengan harga diskon gitu ya, atau kamu ketemu orang tertentu, seperti ada situasi yang terbuka buat kamu. Kartu ini berbicara seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ini tuh pertama tentang orang-orang terdekat kamu, support system kamu. Lalu ini juga bisa berbicara tentang spiritual guidance ya, bukan panduan sih, tuntunan, arahan yang kamu butuhkan untuk perjalanan spiritual kamu, atau support yang kamu butuhkan, pertolongan yang kamu butuhkan. Di bulan Agustus ini akan muncul ke permukaan, muncul dalam realita kamu. Ini ada sesuatu yang berhubungan pertemuan dengan banyak orang, atau kartu ini tuh berbicara kayak tempat berkumpulnya orang-orang yang banyak, misalnya gini, kayak gathering, kayak rapat, atau kamu datang ke suatu tempat di mana orang-orang ramai berkumpul, misalnya kayak pernikahan. Lalu yang tadi aku bilang di awal, tema komunikasi akan signifikan di bulan Agustus ini buat kamu ya, terutama tadi di tema di dasar decknya itu ada sesuatu yang berhubungan dengan hubungan romantis. Nih, tema besarnya buat kamu adalah Hangman. Hangman itu pertama perubahan perspektif, lalu pencerahan, karena gini, nih dia ya kepalanya bersinar, ini menandakan pencerahan gitu, makanya ada perubahan perspektif. Kenapa dia digantung? Karena ketika dia digantung itu kayak dia tidak akan melarikan diri dari sebuah situasi ya. Ini sebuah reminder kalau gini, mungkin ada sesuatu ketidaknyamanan yang kamu hadapin ya di bulan Agustus ini, mungkin situasi dengan orang tertentu, atau kamu perlu mengkomunikasikan sesuatu ya. Kadang ketika kita butuh mengkomunikasikan sesuatu dalam situasi tertentu atau pada orang tertentu, itu kan seperti, apalagi terutama ketika kita harus menyampaikan fakta-fakta yang sulit gitu, atau berbicara jujur, itu kan ada ketidaknyamanan. Tapi itu sesuatu yang perlu dilakukan, dan ini makanya tema buat kamu ya. Kamu perlu melakukan sesuatu, terutama berkaitan dengan komunikasi ya. Jangan lari dari kenyataan. Lalu yang kedua, ini berbicara tentang fleksibilitas dan adaptif. Kayak ibaratnya mengalir dengan situasi, let it flow. Kamu bisa adaptif dengan situasi baru apapun, kondisi apapun, terutama dengan komunikasi ya, karena ini tema besar kamu. Bisa jadi kamu belajar tentang adaptif dan fleksibilitas dengan komunikasi kamu dengan orang-orang tertentu ya. Nih, mungkin kamu perlu belajar pelan-pelan gitu. Ada jenisan orang-orang yang apa ya, ibaratnya tuh kayak kamu berusaha ngomong apa aja tuh tetap mereka nggak ngerti, atau kamu beda frekuensi jadinya ngegas, atau jadinya argumen, jadinya poinnya itu nggak sampai ya. Ada jenisan orang-orang seperti itu yang mungkin akan kamu temuin di bulan Agustus ya, dan itu mungkin bisa membuat kamu frustasi gitu. Tapi inilah justru pelajaran jiwa, tantangan sekaligus pelajaran yang kamu temuin di bulan Agustus ya. Kamu belajar nih dengan ketemu orang-orang tertentu yang kendalanya adalah komunikasi, atau kamu kayak beda pemikiran, beda frekuensi. Jadinya uh, kamu, itu tantangan kamu, tapi sekaligus itu pelajaran jiwa kamu ya, dengan ketemu orang-orang seperti itu. Mungkin kamu perlu melihat dengan perspektif lain nih, perspektif lain ya.
yang jadi tantangannya adalah devil ini pertama bisa jadi gini, sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik ya. Misalnya kebanyakan makan, kebanyakan kerja, lu sampai lupa istirahat kan itu nggak baik ya, karena nggak seimbang gitu, tubuh kita butuh istirahat. Misalnya ini juga bisa berbicara adiksi, adiksi belanja, adiksi sama HP, sosial media, adiksi-adiksi apapun gitu. Makanya ada pesan tentang sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik. Apa gitu sesuatu yang kebanyakan di hidup kamu atau tidak seimbang. Lalu ini situasi atau orang-orang tertentu yang udah apa ya kayak toxic gitu loh di hidup kamu. Jadi kamu perlu benar-benar aware nih. Batasnya antara kamu belajar adaptif sekaligus kamu perlu melihat juga ini situasinya udah sehat, udah masih sehat atau enggak gitu, atau udah toxic buat kamu atau maupun buat kedua belah pihak yang terhubung dalam situasi ini ya. Lalu sekaligus devil ini bisa jadi gini ya, kayak ada pikiran-pikiran yang gelap, pikiran-pikiran yang mungkin judgmental, pikiran kritik terhadap diri kamu gitu ya. Karena gini, selama kita jadi manusia tuh pikiran-pikiran gelap itu kan selalu ada ya. Kita manusia bisa salah, bisa bisa melakukan atau punya pemikiran-pemikiran yang kadang kalau dipikir-pikir gitu ya, kenapa kita bisa mikir kayak gitu ya. Contohnya gini, ketika kita marah sama seseorang, eh, kita bisa memikirkan hal-hal buruk tentang orang yang bikin kita marah itu contoh pikiran-pikiran gelap ya, atau kritik terhadap diri kamu, misalnya kayak bodoh banget sih atau gitu aja nggak becus. Hati-hati gitu dengan pikiran kamu, hati-hati sama apa yang kamu katakan sama diri kamu ya. Ini tuh devil, pengingat gitu. Selain itu bisa juga yang tadi ada sesuatu yang toksik, situasi atau orang-orang tertentu di mana kamu butuh mindful untuk kamu kasih boundary nih ya. Kamu perlu benar-benar melihat gitu antara kamu jujur, adaptif, dan juga kamu sadar bahwa situasinya sebenarnya uh, sehat atau enggak, seperti itu ya. Oke, mari kita konfirmasi lebih lanjut. Kenapa ada devil menunggu perubahan dari situasi tertentu, menunggu orang-orang tertentu berubah sikapnya. Nih jadi kayak highlightnya sebenarnya gini, sebagian dari kamu terhubung sama orang-orang yang sebenarnya kayak situasinya tuh udah berputar-putar di tempat yang sama ya. Ketika kamu berusaha nih untuk mengerti orang ini atau situasi ini, ketika kamu mungkin di titik sebagian dari kamu tuh udah banyak ngalah ya. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini bahwa itu yang tadi aku bilang di awal, kamu perlu benar-benar melihat situasi ini dengan jujur ya. Ini bisa dikompromikan atau enggak, atau ini sudah toksik untuk kamu atau untuk kedua belah pihak. Four of Swords, Eight of Wands. Kayak gini, gini ya, walaupun komunikasi jadi tantangan, tapi ada juga blessing dengan komunikasi ya. Karena gini, Eight of Wands ya, Eight of Wands mengkonfirmasi jadi di Four of Swords, karena aku melihat gini, Eight of Wands itu kan kartu yang berbicara komunikasi juga ya, momentum, sesuatu yang bergerak cepat, energi yang ketika itu lewat gitu kamu harus menyiapkan diri untuk bisa bersinergi sama momentum itu ya. Dan gini, kamu udah banyak memikirkan, kamu udah banyak bisa jadi kamu berdoa, manifest, dan ini adalah momen kamu ketemu ya, kayak kesempatan bertemu dengan kesiapan gitu. Bisa jadi juga ada yang memutuskan untuk berpindah ya, proses berpikir kamu merenung untuk berpindah, misalnya berpindah tempat kerja, berpindah rumah, berpindah dalam artian kamu lagi mikir nih mau traveling kemana ya, itu kan juga berpindah gitu. Bisa juga ini proses kamu healing, karena gini, perpindahan chapter kehidupan kamu di mana ketika kita pindah chapter kehidupan gitu, ada situasi yang kita tinggalkan, ada orang-orang yang kita tinggalkan, atau versi diri kita yang lama yang kita tinggalkan ya. Itu yang aku maksud dengan berpindah. Lo outcome-nya. Dan juga gini, dengan Eight of Swords jadi penutup kamu, hati-hati yang pertama ya, tadi aku bilang dengan pikiran kamu, kadang pikiran itu suka membuat skenario-skenario yang bikin keadaan itu bisa lebih buruk dari situasi yang sebenarnya. Lalu kamu nggak terjebak, kamu nggak mentok. Karena apa? Aku selalu tekankan ya, ikatannya itu nggak kuat gitu.
Dan kamu nggak perlu takut karena di sini nggak ada yang mau menyerang orang ini sebenarnya. Dia cuma tutup aja matanya. Jadi dia tidak bisa melihat situasi dengan jernih gitu. Mungkin kayak ketika kamu merasa mentok atau keadaan sulit atau kayak kamu ketemu tantangan-tantangan, ini sebuah reminder gitu. Coba kamu kayak berhenti sebentar, tarik nafas, menenangkan diri, atau melakukan sesuatu yang bisa membantu kamu untuk rileks gitu. Jadi kamu punya perspektif lain bahwa keadaannya tuh nggak serumit itu loh. Bahwa mungkin kamu overthinking. Bisa jadi kamu membuat skenario-skenario juga di kepala kamu. Karena dua kartu ini, sword itu kan melambangkan aktivitas mental kita ya. Perjalanan mental kita, terutama ketika kondisi sulit. Karena gini, semua momen-momen yang kritikal atau challenging itu kayak aku lebih banyak menemukan pada elemen sword. Momen transformasi. Agustus ini signifikan buat transformasi kamu ya. Jadi yang tadi aku bilang kan ada perpindahan chapter kehidupan. Di situ ada momen transformasi ya. Dan dengan transformasi itu yang aku bilang tadi ada situasi yang kita tinggalkan, orang-orang yang kita tinggalkan atau versi diri kita yang lama gitu yang kita tinggalkan, dan itu sesuatu yang positif dong. Berarti kamu udah growing secara individu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.